Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya SK Eli Pratiwi, NIM 2019015275 dari kelas 4G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng Sahabatku, Percayalah Padaku. Tugas ini merupakan ujian akhir semester 4 tahun ajaran 2020-2021. Mari kita simak video berikut ini. Sahabatku, percayalah padaku. Fishy adalah seekor ikan yang hidup di dasar laut yang sangat indah. Ia memiliki tubuh yang ramping dan berwarna kuning. Siripnya yang cantik membuat semua ikan mengaguminya. Selain memiliki tubuh yang cantik, Fishy terkenal dengan kesopanannya. Setiap kali ia bertemu dengan ikan, ia selalu menyapa dengan ramah dan senyum yang tulus. Namun, dengan kelebihan yang dimiliki oleh Fishy, ia tidak pernah sombong kepada ikan-ikan lainnya. Pagi ini, seperti biasa, Fishy pergi ke sekolah ikan. Di perjalanan, biasanya Fishy bertemu dengan ikan-ikan yang berenang bebas. Namun, berbeda dengan pagi ini, Fishy tidak melihat ada ikan yang melintas. Ia bertanya-tanya dalam hati, "Ada apa ini? Kemana ikan-ikan yang lain? Jangan-jangan ada bahaya yang mengancam." Ia berenang dengan sangat hati-hati dan waspada. Matanya mengawasi keadaan di sekitarnya. Di kejauhan, Fishy melihat ada seekor kepiting kecil yang sangat marah. Kepiting kecil itu merusak terumbu karang yang ada di sekitar dengan capitnya. Kepiting itu tampak ganas. Pantas saja tidak ada ikan yang berani berenang di sekelilingnya. Tetapi Fishy memberanikan diri mendekati kepiting itu. Kepiting kecil itu melihat kedatangan Fishy. Kedua capitnya bersiap untuk menyerang Fishy. Merasa dirinya terancam, Fishy berhenti berenang dan berusaha untuk tetap tenang. "Hai kepiting, namaku Fishy. Siapa namamu?" tanya Fishy dengan senyum yang mengembang. "Aku tidak tanya siapa namamu," jawab kepiting itu dengan penuh amarah. "Aku hanya ingin berkenalan denganmu, kepiting. Aku sangat senang apabila aku bisa menjadi teman baikmu." Lagi-lagi Fishy membalas amarah kepiting dengan senyuman. "Kamu tidak akan suka kepadaku, Fishy. Aku kepiting yang jahat. Berbeda denganmu, ikan yang cantik dan memiliki banyak teman," jawab kepiting kecil sambil memalingkan wajah dan hampir menangis. "Namamu siapa? Apakah kamu teman sekolahku?" tanya Fishy dengan penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu banyak disukai ikan-ikan karena kebaikan dan sikap ramah tamahmu. Sedangkan setiap kali aku berkenalan dengan ikan dengan cara mengulurkan tanganku, mereka malah berenang dengan cepat. Aku sedih karena aku tidak memiliki teman," jawab kepiting dengan mata yang tertunduk. Fishy mendekati kepiting kecil yang mulai menangis. "Hei, kenapa kamu menangis? Aku ada di sini untukmu. Siapa namamu?" Untuk ketiga kalinya, Fishy bertanya nama kepiting itu. "Namaku Krabby. Aku tinggal sendiri dan tidak memiliki teman karena aku mempunyai capit," jawab Krabby sambil menangis. "Krabby, nama yang indah. Krabby, mulai sekarang aku akan menjadi temanmu. Jangan khawatir, aku tidak takut padamu, Krabby. Namun, jangan gunakan capitmu itu untuk merobek ekor ikan ya, Krabby." Fishy menasihati Krabby dengan penuh hati-hati. Krabby mengangguk, tanda setuju dengan perkataan Fishy.
Kemudian mereka berdua berangkat bersama-sama ke sekolah ikan. Sampai di sekolah ikan, ikan-ikan lainnya diam dan menatap Fishy dan Krabby. Ikan-ikan yang ada di sana takut dengan Krabby. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, ini namanya Krabby. Dia adalah temanku, kata Fishy dengan penuh senyuman. Namun, ikan-ikan di sana hanya diam dan tidak berani bergerak. Sampai akhirnya Pak Pari datang untuk mengajar ikan-ikan di sekolah ikan. Selamat pagi anak-anak, sapa Pak Pari kepada anak-anak ikan yang ada di situ. Anak-anak ikan menjawab dengan lirih dan tampak ketakutan. Pak Pari merasa ada hal yang aneh pagi ini. Apa yang terjadi sebenarnya di sekolah ikan ini? Kemudian mata Pak Pari tertuju pada Fishy dan Krabby. Oh, ini yang menyebabkan anak-anak takut, kata Pak Pari dalam hati. Kenapa kalian takut? Tanya Pak Pari dengan lembut. Fishy membawa kepiting berbahaya, Pak. Kami takut ekor kami rusak karena kepiting itu. Jawab gurita kecil yang bernama Rita dengan penuh ketakutan. Pak Pari tertawa kecil mendengar jawaban dari Rita. Anak-anak, jangan menilai orang dari luarnya saja ya. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Dan sudah seharusnya kita menggunakan kelebihan itu dengan baik. Coba kita lihat. Rubu si ubur-ubur memiliki sengatan listrik yang menyakitkan. Kelebihan itu jangan disalahgunakan untuk menyakiti orang yang tidak salah apa-apa. Tapi kelebihan itu digunakan ketika situasi sangat mendesak. Sama seperti kepiting kecil itu. Siapa namamu, Nak? Tanya Pak Pari dengan penuh senyuman. Krabby, Pak. Jawab Krabby dengan lantang. Krabby, kamu memiliki kelebihan yaitu capitmu yang bisa melindungi dirimu dari musuh. Jadi, gunakan kelebihanmu itu dengan baik ya, kata Pak Pari. Iya, Krabby, senang bertemu denganmu, kata Rita dengan senyum yang mengembang. Sejak saat itu, banyak ikan yang mau berteman dengan Krabby. Krabby dan Fishy menjadi dua sejoli yang tidak pernah terpisahkan. Di mana ada Krabby, di situ pasti ada Fishy. Mereka menjadi ikan dan kepiting yang disukai makhluk laut. Mereka selalu tersenyum dan menyapa makhluk laut ketika berpapasan. Kedekatan Fishy dan Krabby membuat semua orang senang. Namun ada ikan yang tidak suka dengan kedekatan Krabby dan Fishy. Ikan tersebut bernama Micu. Micu si cumi-cumi sering berbuat usil kepada ikan-ikan yang tidak memiliki salah dengan cara mengeluarkan tinta hitam yang ia miliki. Sehingga ia tidak disukai ikan-ikan yang lain. Micu iri melihat Krabby yang semakin hari semakin akrab dengan Fishy. Ia juga ingin dekat dan akrab dengan Fishy. Suatu ketika, Krabby mengajak Fishy pergi ke tempat kapal bajak laut yang tenggelam. Micu yang mendengar rencana Fishy dan Krabby langsung memiliki ide untuk membuat Fishy membenci Krabby. Ketika Fishy dan Krabby sedang tidak bersama, Micu menggunakan kesempatan tersebut untuk memfitnah Krabby. Halo Fishy, kamu tidak bersama Krabby? Tanya Micu pada Fishy. Dia sedang mencari makan, Micu. Ada apa memangnya? Jawab Fishy dengan tersenyum. Kamu tidak tahu, Fishy, dia akan menjebakmu. Aku tadi lihat dia sedang membuat perangkap untuk menjebakmu. Dia ingin kamu celaka, Fishy. Micu mulai mengarang cerita agar Fishy menjauhi Krabby. Ahaha, tidak mungkin Micu. Dia tidak sejahat itu. Dia kepiting yang baik hati dan jujur, kata Fishy. Baik Fishy, kalau kamu tidak percaya, kamu boleh pergi ke sana, kata Micu sambil menunjuk suatu tempat. Ketika Krabby mengajak Fishy untuk pergi ke tempat kapal bajak laut yang tenggelam,
Fishy mulai ragu dengan Krabby. Jalanan yang mereka tempuh sepi dan gelap. Fishy mencoba untuk tenang dan tetap percaya pada Krabby. Ketika mereka sudah sampai pada tujuan, Fishy melihat kotak perangkap yang ada di dekat kapal. Fishy berenang mundur dan mulai takut dengan Krabby. Krabby yang melihat tingkah laku Fishy menjadi bingung. "Fishy, kenapa kamu diam? Ayo masuk," ajak Krabby. "Krabby, aku tidak percaya kamu sejahat ini. Aku membencimu, Krabby." Fishy pergi meninggalkan Krabby yang masih bingung tentang apa yang telah terjadi pada Fishy. Fishy benar-benar kecewa dengan Krabby. Fishy tidak bisa lagi percaya pada Krabby. Sampai di suatu jalan, Fishy bertemu dengan Micu. "Micu, benar katamu, Krabby jahat sekali padaku." Fishy sedih dan merasa terhianati selama ini. Mendengar hal itu, Micu justru tersenyum menandakan ia menang dari Krabby. "Sudahlah Fishy, kamu masih punya aku, jangan bersedih lagi, aku ada di sini," jawab Micu dengan santai. "Aku tidak menyangka Krabby setega ini sama aku. Aku salah apa, Micu? Kenapa dia mau menjebakku? Apa yang dia inginkan?" kata Fishy. Krabby yang mendengar hal tersebut langsung kaget dan bingung. "Menjebak? Menjebak apa? Aku melakukan apa?" tanya Krabby dalam hati. Krabby penasaran dengan apa yang dikatakan Fishy pada Micu. Ia kembali ke tempat kapal bajak laut yang tenggelam. Setelah sampai di sana, Krabby melihat sekeliling dan benar saja ia melihat perangkap ikan yang ada di kapal. Krabby kaget dan ia merasa bukan dirinya yang meletakkan perangkap tersebut. Krabby pulang dengan lemas dan berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan Fishy padanya. Namun di saat perjalanan, ia melihat Micu sedang memasang perangkap di dekat rumah Fishy. Krabby yang melihat hal tersebut tidak menegur Micu secara langsung. Ia bersembunyi di balik batu agar tidak terlihat oleh Micu. "Ahahaha, kamu akan terperangkap dan ekormu yang cantik itu akan rusak, Fishy. Saat ekormu akan rusak, kamu tidak akan disukai banyak orang lagi. Dan aku akan menjadi cumi-cumi yang disukai banyak orang," kata Micu dengan tertawa yang terbahak-bahak. Mendengar hal tersebut, Krabby segera mencari Fishy dan memberitahu Fishy tentang kejahatan Micu. Sementara itu, dari kejauhan, Krabby mendengar teriakan Fishy. Krabby berusaha berjalan dengan cepat agar tidak terlambat untuk menyelamatkan Fishy. Sesampainya di sana, Fishy terlihat lemah dan masih berusaha untuk menyelamatkan diri. "Fishy, jangan bergerak, ekormu nanti tambah rusak," teriak Krabby. Krabby mengulurkan capitnya ke arah Fishy. "Apa yang akan kamu lakukan, Krabby? Kamu akan mencelakaiku," jawab Fishy dengan penuh penekanan. "Fishy, aku akan memotong tali ini menggunakan capitku. Nanti kamu akan terbebas dari perangkap ini," jelas Krabby dengan penuh kelembutan. Fishy yang mendengar penjelasan tersebut menjadi diam dan berpikir bahwa Krabby tulus berteman dengannya. Krabby berhasil memotong perangkap yang dibuat oleh Micu dan Fishy dapat berenang dengan bebas. Mata mereka berbinar dan mereka merasa sangat senang. "Terima kasih Krabby, kamu telah menolongku. Maaf, aku pernah tidak percaya denganmu. Sekarang aku percaya padamu dan aku yakin kamu sahabat baik untukku," kata Fishy dengan senyum yang terukir di wajahnya. "Sama-sama Fishy, terima kasih sudah mau percaya padaku lagi," kata Krabby. Mereka berdua menjadi dua sejoli yang tidak terpisahkan lagi. Setiap hari mereka selalu bersama. Apapun mereka lakukan dengan hati yang senang. Krabby dan Fishy menjadi makhluk laut yang ramah dan disenangi banyak ikan. Itu saja dongeng yang dapat saya sampaikan.
Untuk amanat dari dongeng Sahabatku Percayalah Padaku, yaitu jangan menilai orang dari fisiknya saja dan dalam persahabatan dibutuhkan suatu kepercayaan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.